Hai teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak kalian memahami konflik panjang antara Israel dan Lebanon. Sebuah konflik yang sudah berlangsung puluhan tahun dan hingga kini masih terus mempengaruhi stabilitas kawasan Timur Tengah. Dan baru-baru ini, situasi di perbatasan antar kedua negara kembali memanas dengan adanya serangan Israel terhadap menara pasukan PBB yang berada di Lebanon. Tapi untuk memahami mengapa ini terjadi, kita harus melihat ke belakang, melihat bagaimana konflik ini dimulai dan berkembang. Yuk teman-teman, para warga desa yang bijak, mari kita bahas. Oke, para warga desa yang bijak, jadi semua ini berawal dari konflik yang lebih besar terjadi di Timur Tengah, yaitu konflik antara Israel dan negara-negara Arab setelah pembentukan negara Israel pada tahun 1948 dan Lebanon sebagai salah satu tetangga terdekat Israel itu ikut terlibat dalam perang-perang tersebut. Namun konflik besar antara Israel dan Lebanon itu baru dimulai pada tahun 1982 ketika Israel melancarkan invasi besar-besaran ke Lebanon Selatan dengan tujuan untuk menghancurkan kekuatan PLO atau Palestine Liberation Organization yang saat itu beroperasi di Lebanon Selatan. Invasi ini membawa konsekuensi besar bagi wilayah Lebanon. Israel kemudian menduduki sebagian besar Lebanon Selatan dan bertempur dengan berbagai kelompok militan. Salah satu kelompok yang paling terkenal adalah Hizbullah yang didirikan pada tahun 1982 sebagai respon terhadap invasi Israel. Sejak saat itu, Hizbullah tumbuh menjadi kekuatan yang signifikan di Lebanon dan sering terlibat dalam konflik bersenjata dengan Israel. Konflik Israel-Lebanon ini mencapai puncaknya lagi pada tahun 2006, pada saat Perang Lebanon kedua meletus. Saat itu Hizbullah melakukan serangan lintas perbatasan, menculik tentara Israel yang kemudian direspon oleh Israel dengan operasi militer besar-besaran kembali. Pertempuran berlangsung selama 34 hari dan meskipun tidak ada pihak yang mengklaim kemenangan penuh, perang ini menyebabkan kehancuran besar di Lebanon serta menewaskan ribuan orang, baik warga sipil maupun militer. Setelah perang tersebut, PBB membentuk UNIFIL atau United Nations Interim Force in Lebanon yang berfungsi untuk mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah serta menjaga keamanan di perbatasan. Misi UNIFIL ini adalah menciptakan zona penyangga antara kedua belah pihak agar konflik tidak kembali berkobar. Oke, baik para warga desa yang bijak, sejak pembentukannya, pasukan PBB melalui UNIFIL memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas di Lebanon Selatan. Mereka menjaga perbatasan, mengawasi gencatan senjata, dan melindungi warga sipil dari potensi serangan. Namun, meskipun keberadaan mereka membantu mengurangi ketegangan, serangan sporadis tetap terjadi. UNIFIL ditempatkan di sepanjang garis biru, sebuah zona demarkasi yang ditetapkan oleh PBB setelah Israel mundur dari Lebanon pada tahun 2000. Tugas utama mereka adalah mencegah konfrontasi langsung antara Israel dan Hizbullah, serta membantu warga sipil yang terjebak di tengah konflik ini. Dan baru-baru saja terjadi di tahun 2024, kita kembali melihat ketegangan yang meningkat karena beberapa waktu lalu Israel itu melancarkan serangan terhadap menara pasukan PBB di Lebanon. Serangan ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa hal ini terjadi dan apa dampaknya bagi perdamaian di wilayah tersebut. Jadi, serangan terhadap pasukan PBB ini adalah insiden yang serius karena mereka seharusnya berfungsi sebagai pihak netral yang menjaga perdamaian di daerah konflik. Israel menyatakan bahwa serangan tersebut tidak disengaja, tapi bagi banyak orang di Lebanon ini dilihat sebagai provokasi yang bisa mengancam stabilitas kawasan. Kemudian UNIFIL sendiri beroperasi di bawah mandat yang ketat, di mana mereka tidak bisa membalas serangan. Tugas mereka adalah menjaga perdamaian, bukan terlibat dalam pertempuran.
Jadi, serangan ini menempatkan mereka dalam situasi yang sangat sulit. Meskipun mereka ini tidak bertempur, serangan terhadap mereka menunjukkan bahwa situasi di perbatasan Israel-Lebanon itu sangatlah rapuh, dan bahkan penjaga perdamaian bisa menjadi target di tengah konflik tersebut. Warga desa yang bijak, serangan ini bisa menjadi tanda eskalasi baru dalam konflik yang sudah berlangsung lama ini. Ada kekhawatiran bahwa insiden ini akan memicu respon lebih besar dari komunitas internasional, terutama dari PBB yang bertanggung jawab atas keselamatan pasukan perdamaian mereka. Di sisi lain, serangan ini menunjukkan bahwa tantangan untuk menjaga perdamaian di kawasan ini masih sangatlah besar. Meskipun UNIFIL ini dan pasukan PBB telah berusaha menjaga ketenangan selama bertahun-tahun, konflik ini memiliki akar yang sangat dalam dan penuh dengan dinamika politik yang kompleks. Apa selanjutnya? Jadi bagaimana selanjutnya? Kita harus menunggu langkah resmi dari PBB dan reaksi lebih lanjut dari Israel serta Lebanon. Yang jelas, serangan ini menjadi pengingat bahwa konflik Israel-Lebanon masih jauh dari selesai, dan keberadaan pasukan PBB di sana tetap sangat penting untuk mencegah konflik besar lainnya. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.